Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing tentang kehidupan anak-anak Gideon, Eli, dan Samuel. Sebelumnya saya hendak sharing tentang kehidupan Gideon sejak mudanya. Tentu Bapak, Ibu, Saudara sudah sering membaca kisah tentang Gideon, juga mendengarkan tentang khotbah renungan tentang kehidupan Gideon. Gideon adalah anak muda bangsa Israel yang sungguh taat dan setia kepada Tuhan dan hidup berbakti kepada orang tuanya. Di masa bangsa Israel jahat di mata Tuhan, tidak taat dan setia atas perintah Tuhan, dan kemudian tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah ilah lain, menyembah berhala. Namun Gideon dan keluarganya sungguh-sungguh hidup taat dan setia kepada Tuhan. Gideon juga berbakti kepada orang tuanya. Jadi Gideon sungguh elok hidupnya di masa mudanya. Oleh karena itu Tuhan berkenan memilih Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel, menjadi hakim, menjadi pemimpin bangsa Israel yang luar biasa. Sebelumnya dapat berdialog secara pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan berkenan memberikan mujizat yang luar biasa sebagai tanda bahwa Gideon dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian Gideon secara ringkasnya dapat membebaskan, dapat menang atas musuh bangsa Israel hanya dengan kekuatan 300 tentara saja, mengalahkan ratusan ribu tentara musuhnya. Dan itu untuk menunjukkan bahwa Gideon menang karena perlindungan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena Gideon sungguh taat dan setia dekat dengan Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan. Kemudian kita juga melihat tentang Imam Eli. Nampaknya di dalam Alkitab tidak terlalu menceritakan tentang kehidupan Imam Eli. Namun Imam Eli dapat menjadi pemimpin bangsa Israel sebagai imam, tentu bukan tokoh sembarangan yang sebelumnya taat dan setia kepada Tuhan. Dan kemudian juga Samuel, ini juga luar biasa, dikisahkan bagaimana ibunya yang tidak memiliki anak dan berdoa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berkenan untuk memberikan anak, yaitu Samuel dan adik-adiknya. Dan kemudian ibunya sudah berjanji kepada Tuhan akan diserahkan kepada Tuhan. Dan kemudian sejak kecil Samuel dididik oleh Imam Eli, sehingga Samuel semenjak kecil sudah dididik untuk hidup dalam Tuhan. Kemudian Samuel diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel, mengurapi dua raja pertama Israel, yaitu Saul dan kemudian Daud. Jadi saudara-saudaraku, betapa luar biasanya hidup Gideon, Imam Eli, dan kemudian juga Samuel, hidup dalam jalan Tuhan semenjak mudanya, dan kemudian dipilih Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, kemudian secara ringkasnya mari kita melihat bagaimana yang terjadi dengan anak-anak Gideon, Imam Eli, dan Samuel. Alkitab menceritakan bahwa anak-anak Gideon, anak-anak Imam Eli, dan Samuel tidak hidup seperti Gideon, seperti Imam Eli dan Samuel. Hidupnya tidak berkenan di hadirat Tuhan. Padahal bapak-bapaknya Gideon, Imam Eli, dan Samuel sungguh dekat dengan Tuhan. Lalu mengapa itu terjadi?
Yang pertama dari sisi Gideon, ketika di masa mudanya taat dan setia kepada Tuhan dan kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel, nampaknya kehidupan Gideon menjadi terlena dengan kesenangan-kesenangan duniawi, dengan kemegahan kekuasaan, dan kemudian Gideon memiliki banyak istri dan gundik. Anaknya 70 dari istrinya dan ada 1 dari gundik. Dan kemudian Gideon di masa tuanya membuat effort, meminta emas dan barang-barang mulia untuk dibuat effort, dan ternyata effort tersebut kemudian disembah oleh bangsa Israel, dan itu menjadi jerat bagi Gideon. Dan kemudian jikalau Gideon di masa mudanya adalah anak orang biasa, namun anak-anak Gideon adalah anak pemimpin bangsa Israel yang memiliki kemegahan, kehormatan, dan kekayaan. Dan kemudian Gideon terlena tidak memberikan teladan dalam hidupnya karena memiliki istri banyak, memiliki gundik banyak, dan kemudian Gideon tidak mewariskan kebaikan-kebaikan, ketaatan kesetiaannya di masa mudanya, dan Gideon terlena tidak mendidik anak-anak sesuai dengan didikan dari Tuhan. Dan kemudian anak-anak Gideon tidak berkenan di hadirat Tuhan. Hidupnya anak dari gundik membunuh 70 anak dari Gideon, yang selamat hanya 1. Kemudian anak Imam Eli juga tidak sesuai dengan kehidupan Imam Eli. Imam Eli terlena untuk mendidik dengan baik, sehingga anak-anak Imam Eli terlena dengan kekuasaan, dengan kekayaan, sehingga anak-anak Imam Eli tidak terdidik, melekat jiwanya, hidupnya, rohnya untuk taat dan setia kepada Tuhan, bahkan meremehkan, tidak menghormati korban untuk Tuhan, dan kemudian tidur dengan beberapa wanita. Jadi Tuhan tidak berkenan dengan anak-anak Imam Eli, namun juga kemudian Imam Eli menjadi menderita karena tidak bisa mendidik anaknya. Kemudian anak-anak Samuel ternyata juga hidupnya tidak sesuai dengan ketaatan Samuel kepada Tuhan. Samuel hidup dengan baik karena semenjak kecil dididik di dalam rumah Tuhan. Yang kedua, Samuel bukan dari keluarga kaya. Jadi ternyata kekuasaan dan kekayaan kalau tidak hati-hati bisa membuat terlena. Dan kemudian Samuel barangkali karena kesibukan sebagai pemimpin bangsa Israel lupa terlena untuk mendidik anak-anaknya. Dan anak-anak Samuel adalah anak orang kaya, anak pemimpin bangsa Israel. Jadi ternyata kekayaan, kekuasaan membuat terlena anak-anak pemimpin bangsa Israel, yaitu Samuel, Eli, dan Gideon. Dan anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel, jadi tidak mendapat perkenan Tuhan. Dari kisah anak-anak Gideon, Imam Eli, dan Samuel menjadi inspirasi bagi orang tua, bagi kita, barangkali Bapak Ibu memiliki anak dan cucu, untuk sungguh-sungguh bercermin dengan kisah anak-anak Gideon, Imam Eli, dan Samuel. Bapak Ibu mungkin saat ini pernah sukses menjadi pemimpin, menjadi pejabat tinggi, direksi, vice president, general manager, dan yang lainnya. Memiliki kekayaan yang banyak. Barangkali Bapak Ibu taat dan setia kepada Tuhan, tetapi marilah kita dapat menjadi teladan, tidak terlena, pernah menjadi pejabat, dan sekarang punya uang banyak,
sehingga kita tidak menjadi teladan bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan juga kemudian anak-anak kita terlena karena memiliki orang tua yang pernah menjadi pejabat dan juga memiliki kekayaan. Jadi menjadi orang tua memang tidak mudah, saudara-saudaraku, dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya pernah mengalami betapa tidak mudahnya anak-anak saya karena saya ternyata tidak menjadi orang tua yang baik. Saya memiliki niat yang baik demi anak-anak saya, tetapi caranya salah sehingga membuat luka batin anak-anak saya. Jadi saya sharing pengalaman kehidupan Gideon, Imam Eli dan Samuel itu karena saya pernah gagal. Karena saya pernah mengalami sebagai orang tua yang niatnya baik tetapi dengan cara yang salah sehingga membuat anak-anak luka batin. Namun puji syukur pada Tuhan bahwa Tuhan menolong saya dan anak-anak saya sehingga saya bertobat. Kemudian Tuhan berkenan memberikan pemulihan dan saat ini anak-anak saya juga mengalami di dalam tahapan proses pemulihan. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi menjadi orang tua itu tidak mudah dan marilah kita sungguh-sungguh saat ini mumpung masih ada kesempatan menjadi orang tua yang baik dan kiranya dapat membimbing, mendidik anak-anak cucu kita untuk selalu dapat hidup taat dan setia kepada Tuhan, tidak terlena dengan kekuasaan dan kekayaan, namun senantiasa seturut hidupnya di dalam firman Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam bahagia, Tuhan memberkati.